Halo, kali ini kita akan membahas tentang berinteraksi dengan Oracle Server. Tujuan kali ini adalah menulis perintah select dalam blok PL/SQL. Yang udah telah menulis perintah DML dalam PL/SQL, kontrol transaksi dalam PL/SQL. Biasanya kita akan menggunakan SQL select, insert, update, delete pada blok PL/SQL. Juga belajar kontrol transaksi dan menentukan hasil dari perintah DML pada blok PL/SQL. Mengambil isi data dari perintah menggunakan perintah select, membuat perubahan pada isi tabel dengan perintah DML, kontrol transaksi menggunakan perintah commit, rollback, dan save point, menentukan hasil perintah DML dengan atribut kursor secara implisit. Contoh sintak yang pertama adalah ini select list into variable name, dan variable name diikuti oleh record from tabel dan diikuti oleh where conditionnya. Menampilkan data dengan menggunakan PL/SQL. Keterangan cara penulisan sintak yang pertama, select list berisi sedikit satu kolom pada tabel atau tanda bintang untuk semua baris. Seperti pada yang kemarin, juga berisi ekspresi fungsi baris atau fungsi grup. Variable name variabel skala yang menerima nilai, dan record name adalah nama record PL/SQL yang menerima nilai. Tabel adalah nama tabel yang data yang diambil. Condition adalah terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta atau operator banding yang termasuk variabel PL/SQL dan konstanta. Menampilkan data dengan menggunakan PL/SQL yang akhiri step perintah SQL dengan tanda titik koma. Klausa into diperlukan pada saat mencantumkan perintah SQL pada program perintah select yang ditulis dalam program PL/SQL. Klausa where bersifat opsional yang dapat digunakan untuk menentukan variabel input, konstanta, return, atau ekspresi PL/SQL. Pastikan untuk mencantumkan jumlah variabel yang sama antara yang ditulis setelah select dan bagian yang tulis secara into. Pastikan tipe data yang digunakan oleh variabel tersebut kompatibel dengan tipe data dari kolom atau field yang diambil. Perintah select PL/SQL membutuhkan klausa into where harus mengembalikan satu nilai dan hanya satu nilai saja untuk setiap variabel. Tinggal declare VDepno location ID-nya, begin select-nya department ID, location ID intinya adalah VDepno dan V location ID dari from departemen, where di mana departemen sama dengan sales. Berikutnya adalah bukan contoh program mendapatkan tangga mulai bekerja pegawai hirdad dan pegawai, maka itu adalah kita akan menambahkan V hirdad dari employees dan hirdad merujuk ke hirdadnya. V salary-nya sama tipenya dari employees dan salary. Bagian select hirdad, kita akan menambahkan hirdad dan salary into here dari V hirdad dan V salary, di mana from employees di mana value sama dengan 100. Meskipun setelah klausa select bisa ditampilkan ekspresi, tapi variable brand tidak dapat dituliskan di sini. Menambahkan data dalam PL/SQL untuk menjumlah gaji semua pegawai yang berada di departemen 60, maka declare sumsel number 10 sampai 2. VDepno adalah number not null 60. Select sum salary group function into vsumsel from employees, di mana departemen ID sama dengan VDepno. Di PBS output dan input line the sum salary is, maka ini adalah tujuan vsumsel. Dan kita tidak diperlukan definisikan variabel dengan menggunakan kolom percentage untuk menerima hasil dari fungsi sum atau count. Contoh, vsumsel di atas tidak boleh deklarasi sebagai employees atau salary presentable. Aturan penamaan bisa dilihat hirdad, sysdad, maka akan jadi error karena karena ini adalah sama ya, sama kita employee ID-nya sama dan hirdad-nya juga sama, maka akan terjadi error. Oke, aturan nama kolom field sama tabel tidak boleh sama dengan nama variabel lokal yang dicantum di klausa into maupun yang terlibat dalam kondisi yang tertulis pada klausa where, seperti contoh berikut. Ini tidak boleh sama class name-nya. Oke, menambah data menggunakan PL/SQL untuk membuat perubahan data pada tabel dengan perintah DML sebagai berikut: insert, update, delete, dan make. Contoh
program untuk menyisipkan data pegawai baru ke dalam employees, maka kita pakai insert into employees. Data yang employee ID, first name dan last name dan email, area job semua akan dimasukkan, dan adalah followingnya yaitu SQL next filenya, dan root adalah first name, course last name, record emailnya, area maka akan pada saat penyisipan data ke tabel yang ditentukan pada blok S, kita bisa menggunakan fungsi SQL misal reset dan sysdate, menggerak primary key dan menggunakan sequence menurunkan nilai pada blok PLSQL, menambahkan kolom yang memiliki nilai default. Untuk program untuk menambahkan gaji semua pegawai, pekerjaannya adalah declare vessel increase employee salary type 800, begin update employees salary plus vessel increase where the major ID sama dengan declare and penanda pada program PLSQL selalu menggunakan D2 sama dengan, sedangkan penandakan pada kolom SQL selalu menggunakan D2 sama dengan. Contoh penghapus baris pada departemen 10. Nah, ada contohnya. Terus menghubungkan mereka atau baris, menyisipkan atau mengubah baris pada data yang ada pada yang dalam tabel copy EMP untuk dicocokkan dengan dengan data yang ada pada tabel employees. Jika data yang ada pada employees sudah ada di copy EMP, maka data yang di copy EMP tinggal disesuaikan dengan isi data yang ada pada employees. Jika data yang ada pada employees belum ada di copy EMP, maka data tersebut disesuaikan sebagai data baru ke dalam tabel copy _EMP. Contoh formatnya seperti ini. Oke. Dan contoh lain penggunaan mereka untuk menggabung baris yaitu declare. Ini contohnya. Declare employees bisa dibaca sendiri. Catatan adalah jika terdapat kesalahan pada program PLSQL, bukan berarti perintah DML dan perintah lain pada program tidak dijalankan. Bagian yang lain yang tidak error dapat dijalankan dengan sukses. Aturan penamaan. Menggunakan aturan penamaan akan menghindari ambiguitas pada kolom tabel, dan nama variabel harus memiliki nama yang unik, tidak boleh sama. Untuk menghindari ambiguitas, misal variabel lokal diambil dengan v, misal declare v last name varchar 225, tidak mungkin terjadi ambiguitas pada klase itu. Ini dikarenakan yang terlibat pada klase itu pasti variabel PLSQL, bukan nama field yang dari tabel. SQL cursor yaitu kursor yang menunjuk pada area sebagai hasil dari proses menjalankan SQL. Ada dua tipe kursor, implicit dan explicit. Warga kasar menggunakan implicit kursor untuk melakukan parsing dan menjalankan SQL. Explicit kursor yang secara implicit kita buat sendiri pada saat kita memberikan perintah SQL. Oracle server akan membuka area di memori di mana perintah tersebut diparsing dan dijalankan. Area itu dinamakan kursor. Pada saat bagian yang bisa dijalankan dari suatu blok menjalankan perintah SQL atau PLSQL akan membuat implicit kursor, di mana akan dimanage oleh PLSQL secara otomatis, sedangkan explicit kursor dideklarasikan dan diubah sendiri oleh programmer. Untuk menguji PLSQL, kita bisa menggunakan atribut SQL %row count dan SQL %found, SQL %not found, dan SQL %is open pada asesmen dari suatu blok. PLSQL tidak menampilkan suatu kesalahan jika perintah DML tidak memberikan hasil apa-apa, tapi bisa kita periksa dengan menggunakan atribut kursor atau atribut SQL cursor. Hapus baris data pada tabel employees untuk pegawai yang memiliki nomor pegawai sama dengan 176. Jumlah dari baris data yang sudah dihapus dimasukkan dalam tabel row selected. Ini adalah contoh sintaknya. Kita lihat sendiri. Di variable row selected varchar 2 declare employee ID that dari employees ID sama 176, bikin delete from employees where, di mana employee ID sama dengan employee ID. Row deleted SQL %row count dan oleh row deleted. Perintah kontrol transaksi menggunakan kontrol transaksi commit dan rollback, kita bisa
mengatur alur logika dan transaksi dengan perintah commit dan rollback SQL, membuat perubahan pada perintah DML menjadi permanen atau sebaiknya membatalkannya. Sedangkan untuk menandai satu transaksi dengan perintah save point. Nanti alurnya seperti ini: commit, save point untuk menandai, rollback untuk mengembalikan, rollback to save point untuk mengembalikan save pointnya, nama save point. Oke, itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.